Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Hiliyatun Nafisah, Prodi Manajemen 23A3. Dalam video tugas ujian akhir semester Pendidikan Agama Islam 2 ini, saya akan menjelaskan tentang tradisi-tradisi Islam Nusantara yang ada di pondok pesantren. Perkembangan masuknya Islam ke Nusantara tidak lepas dari adanya peran Wali Songo yang ikut mendakwahkan ajaran Islam ke Nusantara, terutama di tanah Jawa. Wali Songo yang berarti Wali Sembilan merupakan orang-orang yang mempunyai derajat kewalian atau orang-orang yang memiliki derajat tingkat tinggi yang mampu mengawal babahan Hawa Songo atau mengawal 9 lubang dalam diri manusia sehingga memiliki peringkat wali. 9 wali tersebut yaitu Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel atau Raden Rahmat, Sunan Giri atau Raden Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang atau Maulana Makhdum Ibrahim, Sunan Derajat atau Raden Qasim, Sunan Kalijogo atau Raden Syahid, Sunan Muria atau Raden Umar Said, Sunan Kudus atau Raden Ja'far Shodiq, dan Sunan Gunung Jati atau Raden Syarif Hidayatullah. Strategi dakwah yang digunakan oleh Wali Songo memiliki berbagai macam cara, dimulai dari bidang pendidikan, adat istiadat, perdagangan, dan juga kesenian. Model dakwah yang dilakukan dengan cara damai berupa pendekatan pada masyarakat pribumi dan akulturasi budaya itulah yang masih terjaga sampai sekarang oleh masyarakat di Nusantara, salah satunya di pondok pesantren. Pondok pesantren yang merupakan salah satu peninggalan dan salah satu metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Ampel ini. Di dalamnya terdapat banyak sekali tradisi-tradisi yang diajarkan oleh Wali Songo dan sampai sekarang masih terjaga dan masih diterapkan di pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia. Tradisi yang pertama yaitu tradisi cium tangan, memakai kopiah, dan memakai sarung. Tradisi cium tangan atau biasa dikenal dengan istilah salim merupakan budaya yang tidak lepas dari akulturasi budaya lokal dengan ajaran agama Islam yang menunjukkan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain, yang kemudian ulama menunjukkan bahwa salim hukumnya sunnah dan memiliki arti bahwa di dalam budaya salim semua orang diperlakukan sama dan dianggap memiliki nilai serta derajat yang sama. Sedangkan kopiah dan sarung sendiri merupakan budaya yang menjadi identitas santri di Indonesia. Kopiah diadaptasi dari bahasa Arab kafiyah yang berarti kain penutup kepala berbentuk persegi yang dapat dilipat di bagian tengah. Kopiah merupakan rintisan para Kasunan Wali Songo yang saat itu berwujud mahkota sederhana yang disematkan para Wali Songo kepada Raden Fatah. Kopiah menurut kaum tradisionalis merupakan simbol pembeda kezuhudan dan kewaruan antara penjajah dan patriotisme. Maka atas fenomena tersebut, para murid melestarikan budaya kopiah hingga saat ini. Bahkan sekarang kopiah menjadi identitas nasional di Indonesia. Selain memakai kopiah, memakai sarung merupakan tradisi yang masih banyak dipakai. Bahkan di pondok-pondok pesantren mewajibkan memakai sarung bagi para santri-santrinya.
Pada zaman dahulu, sarung merupakan simbol perlawanan melawan budaya barat dan bagian dari simbol gerakan rakyat di atas rumput, karena sarung memiliki perpaduan antara religiositas dengan budaya khas Nusantara, sehingga sarung tidak bisa dipisahkan dari kaum santri. Tradisi selanjutnya yaitu tradisi tumpengan. Tumpengan merupakan tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu, di mana tradisi ini menghidangkan nasi berbentuk kerucut sebagai simbol penghormatan terhadap leluhur yang tinggal di sana. Nasi dibuat berbentuk kerucut karena meniru bentuk Gunung Suci Mahameru, tempat bersemayam Dewa Dewi. Kemudian setelah datangnya Islam di Jawa, oleh Wali Songo, tradisi tumpengan diadopsi dan dikaitkan dengan filosofi Islam Jawa dan dianggap sebagai pesan leluhur mengenai permohonan kepada Yang Maha Kuasa. Di dalam nasi tumpeng terdapat 3 akronim yang berasal dari doa dalam surat Al-Isra ayat 80. Akronim yang pertama yaitu kata tumpeng berasal dari bahasa Jawa yen metu kudu mempeng, atau dalam bahasa Indonesia, kalau keluar harus sungguh-sungguh. Akronim yang kedua yaitu dari kata buceng, atau makanan yang terbuat dari beras ketan. Kata buceng merupakan akronim dari bahasa Jawa yen mlebu kudu sing kenceng, atau bila masuk harus dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga yaitu dari lauk pauk pada hidangan tumpeng yang berjumlah 7 macam, di mana 7 dalam bahasa Jawa yaitu pitu, yang artinya pitulungan atau pertolongan. Jadi, jika seseorang merayakan penyerahan tumpeng, tujuannya yaitu untuk memohon pertolongan kepada Sang Pencipta agar kita mendapatkan kebaikan dan terhindar dari keburukan, serta mendapatkan kemuliaan dari pertolongan tersebut. Dan hal tersebut akan senantiasa kita dapatkan jika kita bersedia untuk terus berusaha dengan sungguh-sungguh. Pada tradisi tumpengan, tumpeng disajikan setelah digelar acara pengajian Al-Quran dan pembacaan doa. Selain itu, terdapat tradisi tidak tertulis yang menyarankan agar pucuk tumpeng dipotong dan diberikan kepada orang yang paling penting, paling terhormat, paling dimuliakan, atau paling tua di antara para hadirin. Hal ini bertujuan untuk memberikan penghormatan kepada orang yang terpilih mendapatkan pucuk tumpeng. Selanjutnya, semua yang hadir akan bersama-sama menikmati tumpeng, dan saat itu pula masyarakat bisa menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan, sekaligus merupakan kebersamaan dan kerukunan yang akan tetap selalu terjaga. Dan sekarang, tumpeng populer dijadikan sebagai kue ulang tahun atau hadiah saat merayakan sesuatu. Bahkan dijadikan lomba saat Agustusan untuk memperingati kemerdekaan Indonesia. Tradisi yang selanjutnya yaitu peringatan Isra Mi'raj. Peringatan Isra Mi'raj merupakan salah satu tradisi kegiatan keagamaan dalam rangka memperingati hari-hari besar Islam yang dilakukan setiap tahun pada setiap bulan Rajab, sehingga peringatannya sendiri dikatakan dengan sebutan Rajabiyah, artinya peringatan yang dilakukan pada bulan Rajab bahkan menjelang masuknya bulan Ramadan. Peringatan Isra Mi'raj merupakan tradisi untuk memperingati peristiwa yang sangat bersejarah dalam dunia Islam, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj sendiri merupakan 2 peristiwa yang terjadi pada satu malam, yaitu yang pertama peristiwa Isra Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis di Palestina.
Dan yang kedua yaitu peristiwa Mi'raj Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis di Palestina ke Baitul Ma'mur, kemudian ke Sidratul Muntaha di Arsy ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada peristiwa ini, Nabi Muhammad SAW ditemani oleh malaikat Jibril untuk bertemu dengan para nabi sebelum beliau dan diantar ke langit ketujuh, kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan perintah sholat yang dilakukan dalam sehari semalam. Sehingga peristiwa ini merupakan peristiwa yang sangat penting bagi umat Islam, karena selain adanya perintah sholat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung kepada Nabi Muhammad, juga terdapat banyak hikmah lainnya yang dapat diambil oleh umat-umat Nabi Muhammad SAW. Walaupun belum ada kesepakatan dan kepastian waktu, tanggal, dan bulan terjadinya peristiwa tersebut, tetapi tidak ada satupun riwayat yang menyangkal kebenaran terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut. Tetapi peristiwa Isra Mi'raj terjadi 1 tahun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Untuk memudahkan memperingatinya, maka ditetapkanlah dalam kalender setiap tanggal 27 bulan Rajab sebagai hari peringatan Isra Mi'raj. Sehingga setiap tanggal 27 Rajab diadakan peringatan Isra Mi'raj. Bahkan di Indonesia sendiri, peringatan Isra Mi'raj diadakan 1 bulan penuh di bulan Rajab, bahkan sampai menjelang bulan Ramadan. Makna inti peringatan Isra Mi'raj hampir sama dengan acara-acara peringatan hari keagamaan yang lainnya. Dalam peringatan Isra Mi'raj di Indonesia, setiap daerah memiliki keunikan budaya masing-masing dan mempunyai cara yang berbeda-beda dalam memperingatinya, salah satunya di pondok pesantren. Peringatan Isra Mi'raj di pondok pesantren biasanya diisi dengan berbagai acara, antara lain pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, pembacaan sholawat Nabi, mau'idhah hasanah, dan biasanya akan ada penampilan-penampilan kreatif dari santri pondok pesantren. Tetapi pada dasarnya, peristiwa Isra Mi'raj merupakan acara untuk menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulun imam binur as-safa mirtibi Rasul Ahmad Mustafa وبصلا نكنش إمام لود واتباع نبي طبيب أنار القمر في طه الحبيب كمثل القمر أريد الشراب وخير الثواب فيوم الحساب على المصطفى رسول إمام. Itulah beberapa tradisi Islam Nusantara yang ada di pondok pesantren. Semoga video kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.